Oke, jadi di sini aku sama Dida bakal mereview lagi materi dan mungkin latihan soal sifatnya buat besok ya, Dinsis. Kebetulan materinya kan cukup sedikit ya, cuman bone graph. Nah, di sini kan aku sama Dida udah bikin video. Nah, em, jujur aku nggak nyiapin banyak soal buat dibahas karena menurut aku bone graph ini materinya agak repetitif, jadi aku pun bingung milih soalnya. Nah, tapi sebelum aku mulai bahas soal yang, oh ya, sebelumnya ini bakal diisi sama aku dulu ya, soalnya Didanya kayaknya mau makan. Nah, sebelum aku bahas soal, dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait materinya? Kalau enggak, aku bisa bahas soal aja kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak materinya? Kita tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Aku asumsi, eh, oke. Ini tuh, tunggu. Oke. Ini kita coba bahas soal dulu ya. Tunggu sebentar. Mana share screen-nya? Hmm. Hmm? Oh ini. Oke, ini share screen aku udah kelihatan belum ya? Sudah Kak. Oke. Nah, sebelum aku mulai materi, aku baru ingat. Aku ini mau ngasih evaluasi sedikit aja buat kalian tuh cara ngerjain bone graph tuh gimana ya. Biar nggak salah. Jadi, kan aku udah meriksa nih quiz kalian yang hasilnya jelek itu. Nah, kalian tuh kalau bisa gini ya, kalau ngerjain bone graph tuh, kan pertama nih evaluasi dari aku ya. Yang pertama tuh em, step by step tuh harus lengkap. Step by step harus lengkap ya, lengkap gitu. Kalaupun kalian ada yang repetitif, itu harus dimention. Contoh, contoh misal ada nomor satu a sama satu b bikin bone graph gitu ya. Bone graph. Satu b suruh nambah kausalitas gitu. Nah, misalnya harusnya kalian tuh bisa ngerjain nomor satu atau misalnya kayak gini, misalnya terus ini C, misalnya ini source, apalah ini misalnya M, kayak gitu. Nah, terus baru satu B itu kalian tambahin apa kausalitasnya gitu di gambarnya. Misalnya nih source kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gitu. Nah, misal nih, kalian ngerjain. Terus yang kalian lakuin itu adalah di satu A itu kalian udah tambahin kausalitasnya kayak gini. Nah, kalau kalian udah nambahin kausalitasnya di satu A, di satu B itu jangan dikosongin. Antara kalian gambar ulang atau enggak kalian tulis aja gitu. Sudah di satu A gitu. Jangan dikosongin, karena kalau dikosongin tuh jadinya apa ya, kayak gua tuh ambigu gitu antara lu berharap gua udah tahu kayak ini kalau gua udah ngerjain di soal sebelumnya atau lu tuh nggak ngerti maksud soalnya tuh nyuruh ngapain jadi tuh nggak bisa ngisi gitu dan jadinya kalau gua meriksa quiz gua pakai asumsi satu B-nya kayak gitu. Ini tentunya kalau gue yang nilai lah. Kalau Dida yang nilai atau Pak Saul yang nilai mungkin beda. Tapi kalau gue menangkapnya seperti itu. Ntar mungkin Dida kalau udah balik bisa nambahin juga tuh evaluasinya kalau Dida udah meriksa PR. Kan, jadi kuis itu diperiksa sama gue PR sama Dida. UTS belum ada pembagiannya. Itu yang pertama ya evaluasi gue. Nah, yang kedua, em, BTW, sorry, gue baru ingat. Oke, sorry, BTW gue baru ingat sinyal gue tuh lagi agak buruk. Jadi kalau gue nge-lag kabarin aja ya via chat tuh langsung open mic kayak Kak nge-lag tolong diulang lagi kayak gitu ya. Sorry ya, gue sinyalnya emang lagi agak jelek. Nah, evaluasi kedua dari gue, kalian tuh tolong ini kayaknya evaluasi terakhir deh, kayaknya cuma dua itu. Oh, nggak ada lagi. Tolong kalian tuh mungkin yang dulu ya. Kalau diminta
usulan perbaikan, ya, perbaikan kausalitas itu diharapkan kalau bisa kalian itu tulisnya secara verbal aja gitu. Misalnya pasang R seri terhadap C misalnya. Terus dengan kalau bisa tambahin alasannya apa gitu. Misalnya agar apa stroke kausalnya ada variasi gitu. Misalnya variasi kan R kan simbol apa kan R kan bisa di ujung atau di ujung. Atau nggak pakai alasan bacotan-bacotan kalian lah gitu. Tapi ya maksud gua banyak banget gua meriksa kuis kemarin tuh ketika diminta usulan perbaikan tuh lu gambar lagi kan sistem yang mau lu perbaikin. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman balik ke nomor satu. Misalnya nih, lu disuruh gambar lagi skematiknya. Terus di nomor bawah-bawahnya, lu diminta gambar skematik, lu nggak gambar lagi. Nah kan, ya udah jadi gua salahin itu karena lu kosongin nomor itu. Kayak gitu. Kalau bisa usulan perbaikan kausalitas tuh secara tertulis aja gitu. Kayak tertulisnya aja ditulis gitu. Apa gitu perbaikannya tuh gitu. Biar lu nggak nimpa-nimpa. Nah yang tiga, yang terakhir, itu kalau ada perbaikan kausal, ya, kalau ada perbaikan kausal, itu tolong kalian tuh konsisten ya. Jadi, misal nih, nomor satu A gambar bond graph, bla 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 bla. Terus nomor 2 kausalitas. Terus nomor 3 ditanya, jika sistem, misalnya nomor 2 nih, lu gambar kausalitas. Terus lu kesimpulannya sistem kausal. Terus nomor 3 lu ditanya, jika sistem tidak kausal, berikan rekomendasi. Seharusnya, misalnya gini, nomor 3 lu diminta berikan rekomendasi, berikan apa rekomendasi gitu ya. Misal. Terus nomor 4 biasanya gambar bond graph sesuai nomor 3 gitu ya, sesuai perbaikan nomor 3. Misalnya kayak gitu. Terus misalnya nomor 5 gambar lagi skematik sistemnya. BTW ini gue pakai pen tab, karena tab gue kan nggak bisa dipakai tutor. Jadi, sorry ya kalau gue jelek. Saya gambar skematik sesuai nomor 3 ya. Perhatiin, kalau biasanya nomor 4 tambah 5 ini refer ke nomor 3. Nah, kalian tuh kalau bisa konsisten. Kalau nomor 2 kalian bilang sistem kausal, terus tiba-tiba nomor 3 kalian kasih rekomendasi, itu pasti gue salahin. Karena ya gue bingung gitu, kalian tuh nggak konsisten. Nomor 2 bilangnya kausal. Nomor 3 tiba-tiba ngasih rekomendasi seolah-olah sistem tidak kausal. Kayak gue inget banget tuh di kuis tuh ada yang nulis kayak, jika tidak kausal maka saya akan, kan lu bilang nomor 2-nya kausal, ya ngapain lu nomor 3 bilang tidak kausal gitu. Otomatis ini gue salahin gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu nomor 3-nya nulis tidak ada gitu. Terus nomor 4 5-nya tidak ada kausal, itu bakal gue benerin semua. Masalahnya lu nulisnya tidak kausal, jadi masalah lu nulisnya kausal, terus lu bawahnya nulis tidak kausal. Jadinya gue salahin semua yang bawahnya gitu. Jadi tolong kalian konsisten gitu. Kalau mau ngomong kausal, kan nomor 3 4 5 ini kan kalian perhatiin ya, nomor 4 sama 5 ini kan nge-refer ke nomor 3. Gue tuh kemarin tuh meriksa kuis tuh banyak sih ya. Terus nomor 4 sama 5-nya lu tambah resistor. Oke lah, ternyata nomor 3 itu benar. Tapi karena 4 sama 5-nya lu nambah resistor, yang which is tidak mau nomor 3 lu, gue salahin. Walaupun 4 sama 5 lu ternyata kausal juga, itu bakal gue salahin. Jadi tolong kalian tuh konsisten kalau ngejawab. Kalau kalian dari awal bilang itu kausal, ya tulis sampai bawahnya sepakat aja. Tidak, tidak ini kausal, tidak ini kausal, kayak gitu. Tidak sepakat juga gitu. Rekomendasi perbaikannya apa? Kalau udah rekomendasi perbaikan, ya kalian tuh tulis rekomendasi perbaikan tuh yang sama gitu. Jangan tiba-tiba gambarnya gambar di store, kan gue bingung banget yang di prank Pasal itu belum sih, itu belum gue periksa soalnya Pasalnya belum nyuruh, tapi kayaknya Pasalnya bete deh soalnya nggak tahu kenapa kayak gitu. Itu pertama buat evaluasi. Mungkin kita belum bahas soalnya deh evaluasi ini. Kalian bertanya kayak, kak kalau kayak gini tuh aku harusnya jawabnya kayak gimana gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait cara menjawab soalnya?
Karena soal-soal pas awal tuh pasti step by step-nya itu tuh aja gitu. Jadi kalau lu nggak ngerti step by step-nya dari sekarang, lu bakal mati besok. Mending lu nanya dulu dari sekarang step by step-nya cara ngerjainnya gimana gitu. Ada 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 yang mau nanya dulu nggak step by step cara ngerjainnya? Oke, gue asumsi lu pada udah diperbaiki nih. Oke, kita bahas dulu ini nomor satu. Soal cuman minta nurunin bond graph ya. Bond graph dari sistem multifisis. Ini gambarnya kurang jelas nih, ada kendaraan ini kayak mobil deh. Ada suatu mobil di sini yang bermassa M besar. Oke, kita di sini nurunin bond graph-nya aja. Nah ini sebenarnya contoh sistem multifisis dan sepengalaman gua, memang kalau sistem multifisis itu biasanya sistemnya nggak terlalu kompleks. Maksud gua, apa sih kan multifisis ini kan pasti banyak misalnya mechanical ke electrical, electrical ke hidrolik. Nah tapi biasanya per mechanical, electrical, hidroliknya ini nggak bakal kompleks. Biasanya simpel-simpel aja. Contohnya nih yang di kita ini paling kiri gitu ya. Cukup gampang nih analisisnya. Pertama sumbernya aja nih, EIN ya. Berarti kan dia source, mungkin ke bawahnya aja kali ya. Eh, ya di sini aja deh. Dia kan berarti apa nih? Source, effort ya. Source effort, in gitu. Nah, terus dia itu rangkaiannya apa ini berarti? Dia kan rangkaiannya adalah seri ya dengan semua komponen ini. Berarti kan dia kerangkaian seri antara itu apa? LA, terus ada RA, terus di sini ada em, motor. Nah, kalau kalian udah nonton video atau kalian udah baca PT Pasau, kalian harus tahu kalau motor itu adalah gerator. Gerator koefisiennya kok K-nya nggak ada sih? Jadi kita tambahin K sendiri ya. K misalnya. Koefisiennya K. Nih, roda itu ini gear ratio-nya juga nggak ada anjir. Ya udah kita tambahin sendiri ya. Misalnya N1 ini N2. Kayak gitu. Nah, ini gear ratio-nya kan berarti apa ya? N1 per N2 ya kalau nggak salah. Terus dia pindah ke rack pinion. Mungkin nih gambarnya harus gua arahin ke bawah ya karena nggak muat kalau ke samping. Muat nggak sih? Samping? Nggak ada ya. Sebentar, mungkin samping dulu aja. Ini ke rack pinion ya. Pinion ini dia adalah ya. Satu per M1 deh. Nah, habis itu dia ke piston. Nah, piston ini kan ada A1, A2. Berarti dia pindah transformator lagi nih kalau piston. Dia piston transformator lagi nih dengan koefisiennya A berapa ya? A2 per A1 ya. Kayak gitu. Nah, barulah dari piston ini dia berhubungan secara langsung atau seri dengan massa. Seri dengan suatu massa gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus ini one graph-nya. Terus coba kita analisis kausalitasnya ya teman-teman ya. Kalau induktor kan udah pasti di depan tusukannya. Ini R kita keep dulu aja karena kita kan nggak. Terus yang kita udah tahu, ini kok nggak ada ini sih. Sorry. Nah yang kita udah tahu ini kan masa kan pasti di depan ya. Nah ini kan sebenarnya bisa kita hapus ya sambungannya karena dia kan udah nyambung. Bisa kita remove ya itu istilahnya ya. Nah ini kan bisa kita taruh depan. Ingat ya kalau transformator itu si stroke-nya itu dia kalau gua kanan lu kanan, kalau gua kiri lu kiri. Kan kalau generator dia kebalikan. Kalau gua kiri lu kanan, kalau lu kanan gua kiri. Ya, semoga kalian mengerti cara gua ngomong kayak gitu kenapa ya. Dia berarti kan di sini. Terus berarti ini di sini juga nih. Terus dia kanan, ini kanan. Nah, karena ini kanan, ini kiri kan. Nah, karena dia udah kiri nempel, R ini kan bebas. R itu selalu pilih yang bisa membuat kausal. Gua perhatiin kemarin-kemarin masih banyak nih yang nanya ke gua cara nentuin kausalitas dari R. R itu kan bebas, tapi bebas tuh bukan berarti lu semena-mena mau ujung kanan mau ujung pangkal atau pucuk gitu. Lu harus milih R tuh yang bisa kausal. Contoh, kalau gua taruh R di sini, dia kausal dong. Oke, berarti benar. Kalau gua taruh R di sini, dia non kausal.
Ya salah, lu jangan milih R di sini terus lu bilang sistemnya non kausal, lu selalu pilih R yang kausal. Kayak gitu. Jadi selalu lu usahakan R itu biar kausal, jangan lu pilih yang nggak kausal. Kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah berarti sistem ini udah kausal. Sistem sudah kausal. Gitu deh. Yang nomor pertama ini cukup gampang ya teman-teman. Ada yang nanya via DM. 1/N1. Oh, ini ya maksudnya M1. M1 itu ini ya, koefisien pada Rankinian. Jadi teman-teman kalau ada yang nggak tahu Rankinian tunggu, gue cariin gambar deh. Ya lah sinyal gue jelek ya. Nah, ini kalian anak teknik ini harus tahu ya Rankinian, komponen mekanikal dasar ini. Nah, ini dia Rankinian. Tai. Nah, ini dia ya kawan-kawanku. Rankinian. Jadi, Rankinian itu dia tuh merubah gerakan antara rotasi, bisa kayak timpang nggak sih? Nah, dan translasi. Nah, kita kan tahu ya, kalau misalnya nih dia berputar dengan torsi gitu. Nah, di sini jari-jarinya misalnya R. Kan berarti kan gaya linearnya kan hubungannya adalah F sama dengan tau per R kan. Nah, biasanya, nah si 1/R ini adalah si koefisien dari Rankiniannya. Nah, jujur ya, gue nggak ngerti nih, kenapa pas Saul tuh selalu pakai simbolnya M. Gue tuh nggak ngerti, maksudnya M itu adalah R, kayak maksudnya jari-jari itu adalah M, atau M tuh udah 1/R. Jadi, kalau gue sih nulisnya ya udah berarti gue anggap M itu adalah jari-jari gitu. Makanya gue nulisnya jadi 1/M1. Seolah-olah seperti M1 itu adalah jari-jari. Kayak gitu. Tapi, em, sebenarnya ya, kalau gue yang meriksa, kalian tuh kalau koefisien transformator, itu kalian kalau kebalik-balik, misalnya N itu per N2, atau ini M1 aja, itu sebenarnya nggak bakal gua salahin. Karena gue memahami itu tuh sangat membingungkan. Jadi nggak bakal gue salahin. Yang penting rumusnya kan bener. Contoh, kan tadi koefisiennya 1/M1. Berarti kan harusnya F sama dengan tau per M1. Misal, kalian di sini tulisnya koefisiennya M1 aja. Ini nggak bakal gue salahin. Tapi kalau di bawah disuruh tulis persamaannya. Terus kalian tulis F sama dengan tau M1. Ini baru gue salahin. Kayak gitu. Ya, sama kayak yang ini, yang gear. Ini kan N1/N2 karena persamaannya adalah apa omega 2 sama dengan N2/N1 omega 1 ya. Nah, kalau kalian nulis malah omega 2 sama dengan N1/N2, nah ini baru gue salahin. Jadi sebenarnya kalau dari gue sendiri ya pribadi, kalau kalian nulis koefisien di bagian T transformatornya kebalik-balik itu sebenarnya menurut gue nggak apa-apa. Karena pas awal pun gue lihat di PPT atau contoh soal atau yang dia bikin tuh suka kebalik juga. Yang penting ketika dipakai di rumus, kalian jangan ketukar-tukar juga gitu atas bawahnya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau nanyain lagi nggak soal ini? Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya mungkin bisa lanjut dulu ke nomor 2 gua. Oke, nah jadi ini kita coba pilih soal yang terstruktur dikit ya. Jadi di sini diminta bikin bond graph dari rangkaian listrik. Oh ya BTW, kalau dari soal tahun gua, itu polanya soal yang minta diturunin sampai persamaan state space itu soalnya biasanya udah bentuknya langsung bond graph, udah bukan skematik. Tapi kalau soalnya masih bentuknya skematik, itu biasanya cuma sampai persamaan kaidah dasarnya aja. Jadi bisa dikatakan kalau kalian sampai state space, kalian dibantu sampai bond graph-nya sama soal. Tapi kalau kalian dari awal cuma dikasih skematik gambarnya, berarti kalian harusnya nggak nyampe state space. Kayak gitu. Ya, nggak tahu ya, mungkin soal tahun ini karena robotik dihapus, jadi berubah ya polanya. Nah, terus ini, tunggu ada yang ngechat nggak sih? Enggak ya, oke. Nah, terus ini adalah rangkaian apa ini ya? Listrik ya katanya. Oke, oh ya ini tegangan. Terus fase 1 ya, kita coba kerja ini. Ini coba ya. 1A gitu ya. Gambar ulang model bond graph lengkapi dengan oke. Berarti kita gambar lagi bond graphnya.
S R R1 P C C1 S, ini ada R2 terus I L1. Oke, penamaan variabel pada setiap lengan. Kayak ini sebenarnya nggak penting sih, tapi ya udahlah ya. V1 I1, V2 I2, V3 I3, V4 I4, V5 I5, V6 I6, V7 I7. Oke. Nah, terus yang B, tuliskan juga variabel keadaan. Nah, ini variabel keadaan ini gue nggak tahu ya, beberapa minggu yang lalu sih masih ada yang nanya gue ya. Moga-moga setelah nonton video gue udah nggak ada yang nanya lagi nih. Variabel keadaan itu kita hanya melihat komponen penyimpan energi pada sistem. Komponen penyimpan energi itu apa? Kapasitor dan induktor. Nah, apa yang kita amati? Kalau kapasitor, kita ambil variabel effort. Kalau dia induktor, kita ambil variabel flow. Contoh, di sini ya, variabel keadaan. Kita lihat apa dia penyimpan energinya, ada apa? Kapasitor dan induktor. Oke, kapasitor kita ambil variabel effort. Berarti apa? Tegangan kan? V C gitu. Terus di sini ada induktor. Induktor kita ambil apa? Arusnya. Berarti flow-nya kan IL. Berarti variabel keadaan ada dua. VC dan IL. Kayak gitu. Tunjukkan juga variabel masukan. Oke, kalau variabel masukan itu cuma ada satu. Di sini Vin. Nah, kenapa ini disuruh di awal? Karena ini variabel yang kita ketahui. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke bagian C ya. Oh, ada fase 2-nya. C. Tuliskan kaidah dasar yang berlaku pada setiap elemen. Ini malas juga ya gue ngerjainnya anjir. Ya udahlah, intinya kalau di C rumusnya adalah IC sama dengan C dVC per dt. Terus kalau di induktor itu VL sama dengan L DIL per dt. Jujur ya, gue tuh selama di INSIS gue paling benci materi bond graph karena gue harus ngerjain step by step yang panjang ini. Makanya gue sebenarnya malas juga nih ngebikin pembahasannya karena panjang banget dia ngerjainnya. Harus, oh si Dida udah kelar makan ya, apa harus ngerjainnya harus step by step gitu, jadi gue malas sebenarnya ngerjainnya. Makanya kalau lo lihat video yang gue bikin pembahasannya kan itu gue sangat singkat ya, karena gue malas kalau ngerjain yang fullnya gitu. Tapi ya udahlah ya, sekali-sekali kita ngerjain yang fullnya. Terus kalau resistor kan sama ya, V sama dengan IR. Terus apa lagi ya, udah ya. Terus junction ya, junction oke. Junction itu kalau di, nah ini kan junction sebenarnya banyak ya, bisa kita kasih nomor nih, teman-teman. S1 misalnya, P1, S2. Nah, kalau ini bisa gue zoom out nggak sih? Capek juga gue dari tadi harus scroll-scroll. Nah, gini kan enak anjir dari tadi kayak. Nah, kalau misalnya di S1 dia berarti adalah V1 sama dengan V2 tambah V3. Anjir, tulisan gue tambah jelek. Terus kalau I1 sama dengan I2 tambah I3. Bodoh. Sama dengan I2 sama dengan I3. Terus kalau di S2 kan P1 dulu deh. Kalau di P1 dia itu adalah V3 sama dengan V4 sama dengan V5. Kalau arusnya itu adalah I3 sama dengan I4 tambah I5. Terus S2 itu V5 sama dengan V6 tambah V7. Terus I5 sama dengan I6 sama dengan I7. Kayak gitu. Nah, kalau udah dapet kayak gini, kawan-kawan sekalian, bisa kita kerjakan nomor E. Oh, apa itu anjir soalnya? Persamaan, lakukan manipulasi matematis diperoleh persamaan keadaan. Oke, kalau diminta kita bikin persamaan keadaan, kita harus punya variabel keadaan ya, pasti ada variabel masukan. Pertama kita tulis dulu variabel keadaannya apa. Variabel masukan dulu deh. V in kita itu kan adalah V1 ya. Terus VC kita itu adalah V4 ya. VC adalah V4, terus IL adalah I7. Oke. Nah, dari variabel-variabel ini kita bisa manipulasi si lengan-lengan bond graph-nya. Nah, ini sebenarnya bisa kalian pakai tulis di bawah persamaan, atau enggak bisa kalian gambar di bond graph-nya langsung ya. Kalau gua sih biasanya kita coba pakai logika dulu aja ya. Coba kita turunin
Gini, kan ini terus kita lihat, perhatikan lengan 6 ya. Lengan 6 itu kan berarti I6 sama dengan I7, berarti sama dengan IL. Berarti V6 V6 kan berarti adalah R2 dikali I6, yang berarti R2 dikali IL. Kayak gitu. Nah, udah dapat nih V6. Nah, karena dapat V6 berarti kan kita bisa dapat V5 nih. Seri ya. Iya, seri kan berarti V5 dapat nih. V5 itu adalah V7 tambah V5 itu V7 tambah V6. V7 dapat dari, nah V7-nya belum dapat ya. V7 dapat dari mana? Lah iya, V7-nya belum dapat. Hmm. Oke, dapat. Oh, V5-nya kan sama dengan nilai V4 ya. Perhatikan bahwa pada junction S2 kan V7 sama dengan V5 min V6 ya berarti. Berarti sedangkan V5-nya itu adalah sama dengan V4. Berarti kan V4 min V6. Nah, V4-nya kita udah tahu itu VC. Jadi dia adalah VC dikurang V6-nya adalah R2IL. Kayak gitu. Oke, dapat nih persamaan pada apa, kapasitor ya. Kapasitor. Induktor udah dapet nih, induktor. Jadi kita harus dapetin persamaan. Kalau misalnya induktor udah diketahui arus, kita harus dapat persamaan pada induktor itu apa. Kalau kapasitor yang kita definisikan variabelnya adalah tegangan, maka kita harus tahu arusnya itu apa nilainya. Jadi target kita dapat V7 sama I4 teman-teman. Karena kita butuh buat persamaan diferensialnya. Nah, sekarang caranya kita dapat I4 gimana? Nah, perhatiin ya, di sini kan I4 ini kan rangkaiannya paralel. Berarti kita bisa peroleh I4 dari I5 dan I3 kan. Nah, I5 ini seri. Jadi I5 nilainya pasti sama aja kayak I7. Jadi I5 udah clear ya. Nah, I3 gimana? I3 ini kan seri. Seri sama rangkaian yang gede ini nih. Nah, tapi rangkaian gede ini kita belum tahu nilainya apa kan. Kita perlu tahu arusnya dulu apa. Nah, karena ada resistor, resistor itu kan bisa ngerubah antara tegangan sama arus. Jadi kita bisa nyari tegangan yang resistor dulu aja. Nah, cara tahu tegangan resistor dari V1 sama V3. V3 dapat dari mana? V3 dapat dari paralel. Karena V3 sama dengan V4. Berarti kita dapat cara kerjainnya. Berarti dapatlah kita cara ngerjainnya. Sorry ya kalau cara gua aneh, cuman emang ini cara gua. Junction di S1 itu adalah V2 sama dengan V1 kurang V3 ya. Nah, ini sama aja kayak V1 min V3 itu kan sama aja kayak V4 ya. Nah, V1 itu kan adalah V-in ya. V1 itu V-in. Dikurang V4 itu adalah VC ya. Mana VC? VC. Oke, dapat. Nah, terus kalau udah kayak gini, berarti kan I2 itu sama dengan V2 per R2 ya. V2 per R1, sorry. V2 per R1 yang berarti dia adalah V-in dikurang VC per R1. Nah, udah dapat I2, dia dapat I3 kan karena dia seri. Jadi I3 sama dengan I2. V-in dikurang VC per R1. Nah, udah dapat I3, terus I berapa ini tuh sih? I5 ya. I5 kan nilainya sama aja kayak I7 ya. I5 kan sama aja kayak I7. Sedangkan I7 itu nilainya adalah IL. Oke, berarti dapat nih kita rangkaian paralel ini I4. I4 itu kan berarti I3 dikurang I5 ya. I4 sama dengan I3 dikurang I5 sama dengan V-in. Oh iya, kalau gua kecepatan, tolong kabarin di chat ya atau via mic kayak Kak kecepatan Kak boleh dilambatin nggak? Soalnya gua kalau keasikan emang suka nggak inget waktu gitu. V-in min VC per R1 dikurang IL. Nah, udah dapat I4 nih teman-teman. Udah nih keluar kita objektifnya. Udah dapat persamaan ini ya, dapat juga ini. Nah, caranya gimana persamaan keadaannya? Nah, kita tulis lagi ya teman-teman. Pertama, kita pakai persamaan pemisahan variabelnya dulu. Misal, X1 sama dengan VC, X2 sama dengan IL.
terus V in sama dengan U ya. Kayak gitu. Nah, kalau dari persamaan satu kita, itu kan adalah V7 ya. V7 sama dengan V7 sama dengan VC min R2 IL. Berarti V7 kan sama dengan VC min R2 IL atau X2. Nah, V7 itu kan tegangan pada induktor. Tegangan pada induktor itu punya rumus diferensialnya yang ini, teman-teman. Yang ini. Rumus diferensialnya itu adalah L DIL per dt. Berarti kan jadinya apa nih? L DIL itu kan dx2, berarti dx2 per dt atau L x2 dot. Ya udah nih, berarti x2 dotnya itu adalah x1 per L dikurang R2 per L x2. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ke persamaan 2, teman-teman. Persamaan 2 itu kan I4 sama dengan I4 sama dengan V V in berarti kan U dikurang VC. VC itu X1 per R1 dikurang IL. IL itu X2. Nah, arus pada kapasitor itu kan kita punya rumusnya yang ini, teman-teman. Itu adalah C dVC per dt. Berarti kan dia adalah babi. C anjir. Gue lama nggak pakai pen tab kan jadi kayak gini. C dVC per dt berarti kan dx1 per dt atau C x1 dot. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita kerjain teman. Ini kan bisa kita pecah dulu ya. Jadi U per R2 min X1 per R2 min X2 sama dengan C X1 dot. Berarti kan X1 dotnya itu adalah min C salah. Min X1 per CR2 min X2 per C plus U CR2 kayak gini. Nah, dan kita punya dua persamaan, teman-teman. Ada X1 dot, ada X2 dot. Udah deh dapat persamaan state space-nya. Berarti X1, X2 sama dengan, ini kita bikin dulu kerangkanya ya, teman-teman, biar gampang. Ditambah U. Nah, di sini X1 kan berarti ini kita isi ya. Berarti ini min 1 per CR2. Yang ini min 1 per C. Yang ini 1 per CR2. Nah, yang X2 itu berarti jadinya 1 per L terus min R2 per L. 1 per L, R2 per L, terus ini 0. Udah deh dapat jawabannya, teman-teman. Kayak gitu. Emang perlu tarik nafas ya. Nah, habis itu yang F. Jika besaran keluaran yang dihendaki adalah tegangan pada R1. Tegangan pada R1 dan tegangan C1. Oke, jadi yang F ini F ini minta outputnya itu ada dua, yaitu tegangan pada C, kan berarti VC nih, sama tegangan pada R1. R1 itu adalah V2 ya. Dia pengen kita dapat V2 nih. Sama V2-nya. Nah, kita kan udah tahu ya kalau VC itu adalah X1 ya, teman-teman. Nah, kalau V2 kan tadi di persamaan sebelumnya udah kita singgung ya. V2 itu adalah V in dikurang VC. V in dikurang VC. Berarti ini adalah U dikurang C. Kayak gitu, teman-teman. Nah, berarti persamaan outputnya gimana? Persamaan outputnya menjadi si Y-nya yang which is adalah output yang dikehendaki itu adalah VC dan V2 gitu ya. Itu persamaannya menjadi, ini kita bikin dulu si kerangka matriks. Harus 2 kali 2 ya. Sorry. Ini kita bikin dulu kerangka matriksnya. Kayak gini. Ini X1, X2. Terus tambah something U. Ini kan VC sama dengan X1 ya. Berarti 1, 0, 0. Terus di sini V in U min C. Min C apa C, Cok? X1 ini harusnya. Nah, berarti kan ini jadi 1, 0. Terus ini min 1, 0, 1. Itu deh outputnya. Itu yang F. Terus yang ABCDF G. Ya Allah. Tulang persamaan keadaan. Ya Allah, dikasih nilai. Udahlah, itu mah bisa ya ngerjain sendiri. Gue mager banget nih ngerjainnya. Harus dimasukin angkanya. Ya Allah. Ya angka bisa lah ya.
akan masukin sendiri sama eigenvalue. Gambarkan sketsa respon waktu dari variabel keluaran terhadap masukan langkah. Oke, ini G sama ini G kan terus sendiri ya. Sebut bahas yang kayak ginian di akhir. Oke. Kayak sampai sini dulu deh. Ada yang mau nanya nggak? Subhanallah. Tadi gua nge-lag di bagian mana ya? Aduh, sorry. Gua tadi nge-lag di bagian mana ya? Kalian denger gua sampai mana? Tadi sampai mana? Ini lagi mau ngejawab gua. Gua nge-lag sampai mana BTW? Ini nggak ada yang mau jawab gua nih. Woi, Valen, Valen. Gua sampai mana nih nge-lagnya? Lah, Kalau dari saya sih lancar kalau aja sih tadi Kak. oh, 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 oke, oke. Mungkin gua jelasin. em, Oke, mungkin gue jelasin lagi ya bahwa ini kan persamaan yang kita peroleh ya ada VC sama V2. V2 ini tegangan di R ya, yang which is tadi udah gue turunin ya persamaannya kan VC sama dengan X1, terus V2 sama dengan V in min VC, yang which is dia adalah itu cuma keadaan, tapi ada nilainya, ada angkanya. Nah, kalau apa nomor G ini kalian bisa kerjain sendiri ya karena ini cuma masukin angka, gue malas buat ngelakuinnya, dan ini kan pakai nim masing-masing ya, nim kalian kan beda-beda. Nah yang H ini bakal gue bahas di akhir karena tadi ada satu anak yang minta request juga buat bahas di akhir terkait cara menentukan respon sistem kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak soal yang ini, terutama cara menurunkan state space nih karena gue udah malas banget nih nanggepin yang orang-orang nanya state space. BTW, tadi cara gua ngerjain itu pakai flowchart yang gue bikin di video terakhir ya. Jadi kalian kalau bingung kak, ini step by stepnya kayak gimana? Nah, itu aja video terakhir gua itu udah gue jelasin tuh flowchart cara gua ngerjain. Kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak soal ini? Ini kalau nggak ada yang nanya berarti udah pada bisa semua nih. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, oke. Oke. Kita lihat besok ya hasilnya. Sampainya jelek awas aja anjir. Oke, ini terakhir dari gua sebelum request dari anak tadi satu ada yang minta bahas. Bagaimana cara menentukan yang fluida? Fluida ini sebenarnya sangat 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 gampang ya kawan-kawanku sekalian. Pertama, kalian lihat aja source-nya ini keran. Pasti keran lah fluida ini, nggak mungkin nggak keran. Jadi dia pasti source flow ya. Nah, habis itu perhatiin si debitnya aja nih. Oke, dia berinteraksi dengan C1. Debitnya air yang keluar itu kan pasti masuk ke C1. Berarti kan debitnya alirannya nggak ada yang ngalir. Ya, kalian kan kalau udah praktikum LTF3 pasti kalian di pretestnya sama spraknya ditanyain dong di fluidanya. Ini ada kalau gua tangki nih, tangki naik ke atas sampai belok-belok nih kayak gini. Ini ada debit yang berkurang nggak? Dan harusnya kalian jawab tidak karena tidak ada percabangan ya. Kalau spraknya bener harusnya nanya kalian gitu ya. Nah, karena tidak ada percabangan fluidanya, maka dia rangkaiannya yang flow-nya konsisten kan atau seri. Jadi seri teman-teman. C1. Nah, habis itu kita lihat nih dia ngalir lagi, ngalir ke sini. Nah, ini ngalirnya apa nih teman-teman? Dia ada ngalir dengan eh, sesuatu R1 gitu. Nah, di R1 ini gitu ya. Ini kan debitnya masih konstan nih, masih tetap ya. Berarti dia itu rangkaiannya itu masih seri. Kawan-kawanku sekalian. Jadi dia seri dengan si R1. Tunggu gue lagi mikir gue salah nggak ya?
Tunggu, gue lagi mikir dulu. Gue salah nggak ya? Oh, nggak salah. Bismillah nggak salah. Bismillah nggak salah. Nah, habis itu dia ketemu dengan dua nih sistem antara C2 sama R2. Nah, perhatiin bahwa kalau di sini debitnya udah mulai kebagi ya teman-teman. Karena udah pasti karena ada percabangan, berarti kan ada debit yang masuk buat naikin tangkinya, ada yang keluar. Berarti rangkaiannya paralel teman-teman. Paralel antara R2 dan C2. Nah, ini bisa kita lengkapi nih kalau buat cek variable flow-nya benar atau enggak ya. Di sini kan berarti Q nih. Q masuk. Nah, di sini kan berarti harusnya masih Q nih, kayak gitu. Di sini juga masih Q. Nah, habis itu ini karena masih seri dia masih Q juga nih. Dia masih Q nih semua nih. Nah, habis itu di sini kan dia apa nih? Kepecah ya. Dia kepecah jadi dua nih. Berarti kan di sini ini kan nilainya R1, ini Q1 ya. Ini Q1 terus dia kepecah yang ke R ini kan Q2. Berarti ini kan selisihnya. Berarti bener ya. Selisihnya kan yang naik. Kayak gitu. Terus ya udah ini tinggal disimplifikasi teman. Ini kan ada S sama S bisa kita gabung ya. Berarti kan ini bisa naik ke atas sini. Kayak gitu. Berarti jadinya ini source flow. Terus dia ini C1, R1. Habis itu dia dengan paralel antara R2 dan C2. Kayak gitu. Oke, bone graph mechanical. Sorry, bone graph mechanical. Bone graph fluid ini ada yang mau ditanyain nggak? Punten Bang. Oh iya, Sultan kenapa? Eh, yang oke yang hidrolik ini kayaknya aku agak bingung ya. Di Ya, beberapa sumber itu kenapa? setiap si source flow ya masuk, dia tuh ke tangki tuh paralel masuknya. Suka aku kecil gak Bang? Ya, tapi kedengar kok. Dia paralel. Iya. Tunggu, sumber lu gimana? Jadi dia dibilangnya dia source flow, paralel, Terus tangki terus kemana? uh-uh. Ininya ke Ke R juga. Oh iya Ya juga R. ya. Salah kocak. Anjir, iya iya bener bener gue salah. Anjir, berarti gue salah juga dong. Astaga. Iya iya iya, sorry sorry, gue baru nyadar lagi. Iya iya iya, bener 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 bener. Karena karena udahlah, video gue salah berarti. Karena bener-bener. Kenapa bener? Karena kan debit yang ngalir ini kan dia selain dari masuk ke R1 ada yang disimpan buat naiknya tangki kan, ketinggian tangki. Berarti dia paralel. Astaga, iya iya bener-bener. Thank you Sultan. Gila Sultan, lu ganteng banget Sultan. Wah iya ya, gue salah ya. Wah iya, gue salah cok. Wah iya, video gue salah berarti. Ya, ya elah. Ya udah berarti bener nih, ini Q1 kan. Pantes nih gue bingung. Ini kenapa Q1 ini masih QQ juga ya? Iya ya, gue salah. Di video gue tuh gue ngajarinnya seri atau paralel ya. Jangan-jangan gue salah di video gue. Oh shit. Di videonya seri juga Kak. Ya udah di videonya, nggak, bukan videonya gue ubah ya. Gini aja deh kalian, eh kalem-kalem, gue mau cek dulu dari video gue ngajarinnya kayak gimana sebentar ya. Aduh, bodoh banget. Iya ya, gue salah ya. Aduh, kocak, kocak, salah. Oh iya, gue salah. Iya dong. Ya udah gini deh. Kan kalian nih, em, apa? Kan kalian ini ngerjain ya. Mending gini, daripada terjadi tragedi UTS ya, yang kalian nyalahin gue karena gue ada salah, walaupun sebenarnya banyak sumber. Nih kalian coba kasih tahu teman kalian ya, sesama angkatan TF22 maupun ada angkatan lain yang menonton. Tolonglah kalian kasih tahu teman kalian kalau bagian hidroliknya udah salah. Harusnya kalau tangki itu langsung ke paralel bukan seri. Bilang aja di video gua salah gitu. Ya tolong ya kalian kasih tahu teman-teman kalian ya kalau gua salah. Jadi gua nggak menerima ya alasan kalau besok kalian ada yang habis ujian nyalahin gua lagi karena kakak di video ngomongnya kayak gini gitu. Ya tapi kan di tutor gue ada revisi gitu ya. Jadi tolong ya kasih tahu teman-teman kalian buat nonton tutor ini atau enggak nonton rekaman tutor ini biar mereka nggak salah lagi cara nentuin sistem fluida. Oke, thank you Sultan, gila lama banget ya, gue baru nyadar lagi salah gue. Oke 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 oke. em, Sampai situ ada yang mau ditanyain nggak?
Oh, kalau gitu berarti gampang ya fluida. Triknya tinggal kalau ketemu kapasitor langsung paralel, ketemu ini resistor langsung seri. Ah, gampang berarti. Kayak sistem mekanikal ya? Enggak dong, beda-beda. Ah, gampang ya. Oke, oke. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau gua coba komentar di YouTube gua, siapa tahu ada yang membaca komentar gua. Si komponen tangki seharusnya paralel. Baik. Gua yang penyakannya ada yang protes aja. Oke, ada yang mau nanya lagi buat soal ini? Kok nggak bisa komen sih? Sinyal gue jelek banget. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak soal ini? Oke, kalau nggak ada yang nanya, karena gue malas nunggu. Oke. eh Kami ada yang nanya. Sebentar ya, Fikar ada yang nanya lewat PC dulu. Di YouTube tuh tangki ujung kiri banget itu paralel juga. Iya, jadi teman-teman tuh jangan ke oh ya. Jadi kalau misalnya kita punya sistem nih, AI mengasumsikan bahwa si debit ini tuh konstan, apa debitnya ini sama ini sama. Enggak. Karena apa? Karena ada perubahan kayak kenaikan kenaikan tinggian di tangki. Buktinya apa? Buktinya rumus persamaan diferensial sistem ini apa? Q in dikurang Q out sama dengan C DH per DT kan? Ya atau C per apalah. Maksudnya adalah ada perbedaan ketinggian per waktu. Logikanya kalau debitnya sama, yang which is QN sama QOut sama, kan berarti CDH per DT-nya nol. Berarti nggak ada kenaikan ketinggian dong. Sedangkan kan pada ini ada perubahan ketinggian ya gitu. Si airnya kan naik. Berarti otomatis kalau ini ada nilainya berarti dengan QOut. Kayak gitu. Jadi jangan dianggap private chat. Itu punten penurun persamaan keadaan bedanya variabel keadaannya Q sama P aja gitu. Sorry, variabel variabel ininya apa sih? Variabel ya P, variabel Q. Terus variabel kalau di hidrolik bakal seri harusnya nggak bakal ya kalau ada air. Kalau tangkinya sorry sorry ini agak agak numpuk jawabannya. Kalau itu Fikar udah ngejawab belum Kar? Jadi persamaan keadaan hidrolik itu sama aja sama yang sebelumnya caranya. Jadi per instance ya. Um, Punten Kak, suaranya Kak Raul agak nge-lag. itu cara belajarnya gini teman-teman. Sorry ya. Itu Fikar kan yang ngomong. Yang ngomong kan ya? Apa mana Kar? Ya sampai mana? Iya iya iya. Tadi aku yang nge-lag Kak. Tadi aku yang ngomong. Tadi sampai ini persamaan ada untuk yang nurunin stage space itu dari yang hidrolik itu sama aja kayak yang Ah, ya udah. lain-lain lah, yang mechanical sama Ya, ya, electrical. oke. Nah, jadi gini teman-teman, cara kalian belajar itu, bond graph itu kebagi tiga, mechanical, fluid, sama elektrik. Nah, kalian itu belajarlah cara menurunkan bond graph yang kayak gini-gininya, belajarlah cara itu, sampai menurunkan persamaan em, apa kayak gini-gininya. Nah, dari tiga ini, cara menurunin persamaan state space itu sama semua. Cara nurunin persamaan itu sama semua state space tuh. Jadi kalian jangan terpaku ke mechanical gimana cara nurunin persamaannya, hidrolik gimana atau electrical itu semua sama sebenarnya caranya. Gimana ikutin video terakhir YouTube gua yang udah gua itu mah step by stepnya sama semua itu. Jadi
konsepnya kan bisa kita abstraksi lagi gitu. Jadi kita mengabstraksikan cara kita mengerjakan state space. Jadi jangan terpaku, oh kalau mechanical state space kayak gini, kalau electrical kayak gini, hidrolik kayak gini. Enggak. Yang penting kalian dapat model bond graph, ya. Kalian bisa nurunin state space apa? Bisa dikasih source flow, ini R, ini tiba-tiba ada S, ini C. Terus kalian nggak tahu gitu, kayak ini sistem apa kak? Gitu kok nggak dikasih tahu ini sistem apa? Cuman ada bond graph aja. Tiba-tiba disuruh nurunin state space. Ya kalian harus bisa dengan mengabstraksi konsepnya itu. Konsepnya jangan kalian sempitin, harus abstrak aja gitu. Kalian harus tahu ini tuh bond graph tuh cara nuruninnya gimana. Karena itu bakal sama semua sebenarnya cara nuruninnya. Kayak gitu. Menjawab nggak, Fikar? Aman Kak. Thank you Kak. Nanti aku coba. Oke. Oke. Terus tadi dia ada yang nanya lagi buat DM. Kalau cara ngebikin seri hidrolik itu apa? Hidrolik itu nggak bisa seri ya, setahu gue ya. Karena kan kalau tangki lu nggak bisa seri. Kalau ada piston pun nggak mungkin seri. Pokoknya selama ada kapasitansi dia nggak mungkin seri. Pasti dia paralel. Jadi harusnya nggak seri kayak gitu. Jadi gue kurang tahu ya cara menjawabnya. Tapi harusnya menjawab ya. Karena gue nggak tahu nih cara bikin dia seri kayak gimana. Oke, kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak? Belum bener. Tapi boleh tanyanya yang soal yang kakak kerja. Hah? Yang mana? Hmm. Yang ini. Ya, yang Gue nge-lag ya. Sorry, gue nge-lag ya. Iya, yang mana? soal yang pernah kakak kerjain, yang soal UAS. Oh, yang itu. Oke, sebelum itu, oke. eh, gue mau bahas dulu satu titipan dulu nih dari anak. Jadi ada satu anak tadi yang minta cara analisis respon sistem ya. Sebenarnya ini udah sama ya sama video transfer function. Cuman mungkin gue mau mengingat AX tambah BU. Matriks A ini kalau kalian cari eigenvalue-nya, yang which is berarti adalah determinan dari lambda I dikurang A. Ini kan bakal dapat persamaan lambda something, pangkat something. Dan kalian bakal dapat lambda 1 sama dengan apa, lambda 2 sama dengan apa. Itu adalah pol dari sistem. Oke. Nah, kalau kalian sistemnya order 1, cuman ada satu eigenvalue. Kalau sistem order 2, ada 2 eigenvalue. Kalau sistem order 3 dan seterusnya sampai n, kalian punya n eigenvalue. Kenapa gue bedain? Karena gini, respon sistem itu ngikutin eigenvalue. Eigenvalue itu punya komponen real dan komponen imajiner. Biasanya realnya kita simbolin pakai sigma, imajiner ya kita pakai omega. Kayak gini. Nah, cara nentuin respon sistem gimana? Pertama, waktu tunak atau settling time itu adalah 4 kali time constant atau 4 per sigma. Kayak gitu. Terus, kalau dia ada nilai omega D berarti ada osilasi. Kayak gitu. Aku rasa sebenarnya dua ini udah cukup lah buat menentukan responnya. Kalau kalian mau ngitung maximum overshoot itu boleh juga. Maximum overshoot kan rumusnya kan apa sih? Pangkat min apa ya rumusnya? Gue actually nggak hafal loh maximum min pi per something ya atau apa ya? Lupa actually gue nggak hafal rumusnya. Ya kan belajar sendiri ya rumus maximum overshoot gue lupa juga rumusnya apa sebenarnya. Nah itu kan bisa tuh ngitung. Udah cukup itu aja. Nah, kalau kalian punya order 2 ini tuh biasanya sebenarnya dia ada 2 pol. Tapi polnya ini biasanya itu kembar. Jadi biasanya misalnya yang omega lambda itu dengan saya min 3 plus 2J. Yang lambda 2-nya adalah min 3 min 2J. Kan sebenarnya ini kembar ya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh ke jawaban kalian. Nah, tapi kalau kalian punya pol yang ordernya banyak itu bagaimana teman-teman? Jadi gini, bisa kalian punya 3 pol ya. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Misalnya ini adalah min 1, ini min 2
plus 2J, ini min 2, min 2J. Nah, kalian harus analisis namanya pole dominan. Jadi, singkatnya gini, kalau kalian mau ngegambar, itu cukup pilih satu pole aja. Pilih satu pole. Nah, tapi pole mana yang dipilih? Yang mana? Yang dominan. Dominan tuh yang mana, Kak? Dominan itu dia yang jarak ke sumbu Y-nya itu paling dekat. Atau jarak ke sumbu imajiner paling dekat. Atau bisa kita katakan, komponen real dari lambdanya itu yang paling kecil. Paling kecil. Paling kecil tuh maksudnya yang paling kanan ya. Maksudnya positifnya ya, berarti mutlaknya deh. Kayak gitu. Nah, sekarang coba gue tanya. Ini ada min 1, min 2, min 2. Dia kan berarti yang paling dekat ke posisi tengah itu apa? Yang min 1. Karena dia nilainya 1. Kalau ini kan 2, ini 2. Bener nggak? Kalau kita plot, ini sumbu real, ini sumbu imajiner, lambda 1 itu posisinya di sini. Sedangkan lambda 2, lambda 3 di sini. Kelihatan ya, ini kan jaraknya segini. Ini segini, yang ini lebih dekat. Berarti lambda 1 itu lebih dominan. Nah, kalau udah dapat kayak gitu, berarti kita menganalisis si taunya, maximum overshoot, osilasi, itu cukup dari lambda 1 aja. Kayak gitu. Itu berlaku sampai banyak ya teman-teman. Kalau kalian punya sistemnya order 5 gitu ya, order 5, kalian punya lambdanya banyak banget gitu ya. Lambda 3, lambda 4, lambda 5. Itu sebenarnya caranya sama. Tinggal kalian pilih yang komponen realnya itu yang paling kecil. Paling kecil itu maksudnya yang paling mendekati 0 ya. Karena kan kalau definisi kecil kan berarti min 2 lebih kecil adalah min 1 ya. Tapi kan maksud gue di sini paling kecil adalah yang paling mendekati 0. Makanya gue bilang mutlak dari realnya ya. Mutlak dari realnya mendekati 0. Kayak gitu. Eh, buat tadi yang mau nanya cara menentukan respon sistem itu membantu nggak ya? Atau ada yang mau nanya nggak terkait cara menentukan respon sistem? Oh, ada yang baru ngechat. Oke, udah aman kata yang bertanya. Oke, em, karena udah sejam, mungkin habis ini gue lanjut ke Dida. Nah, Fabian kan tadi mau nanya ruang soal ya. Nah, itu tak kamu tanya ke Dida aja ya. Soalnya Dida katanya belum nyiapin bahan nih. Kayak gitu. Dida udah ada belum? Dit. Udah ada. Gue udah nyiapin cuman satu soal Oke. doang. Oh ya udah, mungkin Fabian aja tanya dulu aja kali ya Oke. sebelum membahas. Oke, boleh Dit take over aja. Boleh Fabian nanya lagi Fabian. Tidak. Eh, Sebenarnya mau tanya yang soal nomor 1 fase 3 sama nomor 3 fase 3 itu kan soalnya sama kalau nggak salah, tapi approach jawabannya beda. Kayak lebih apa ya, tanya ke kakaknya, menurut kakak lebih baik yang mana gitu sih. Sorry Fabian, lu bisa sambil share screen soalnya nggak? Gue nggak tahu lu ngomongin soal apa nih. Atau Dida pun mungkin nggak ngerti lu ngomongin soal yang mana. Kelihatan nggak Kak? Mungkin tes. Dit, kelihatan nggak Dit? Kelihatan. Nah, yang nomor 1 fase 3 kan di sini ditanya dan meneruskan effort dan flow pada lengan boga. Terus yang approach-nya nomor 1 itu aku lihat jawabannya Kak Raul itu diturunin satu-satu sampai dapat persamaan masing-masing effort dan flow di setiap lengannya dalam persamaan state-nya gitu. Tapi approach yang kedua itu di jawabannya Kak Raul yang nomor 3 itu cuman ditulis kayak gini aja, ini ya gambar grafnya lagi, Oh iya. tapi ditulis apa effort dan flow di setiap lengannya aja. Oke, ini gua aja yang jawab ya karena ini cukup personal nih. Gini Fabian, sebenarnya cara yang paling benar itu adalah yang nomor yang sebelumnya, yang gua turunin per lengan.
Oke, oke, siap, Kak. Nah, yang ini kenapa gue bikin langsung di gambarnya? Karena kalau gua nggak salah ya, ini gue lagi dikejar deadline membuat solusi ini. Jadi gua mikirnya kayak udah biar cepet aja gue pakai lengan kayak gitu. Nah, sebenarnya lengan itu boleh-boleh aja, asal tulisan kalian jelas. Kan kalau gue ini kan agak nggak jelas ya. Per di lengannya itu tulisannya angkanya berapa atau apa gitu. Sebenarnya lengan boleh-boleh aja, asal jelas. Nah, cuman menurut gua sih kalau cara ngerjain paling gampang yang cara sebelumnya yang persamaan aja, jangan yang digambar di bone graph langsung kayak gitu. Oke, terima kasih, Bang. Oke, thank you. Oke, boleh berarti Dit lanjut Dit. Oke, tes tes. Kedengeran nggak suaranya? Aman, aman. Aman. Oke. Ya jadi kali ini gue bakal bahas satu soal aja ya, biar kalian belajarnya juga lebih lama. Nah, di sini gue bakal bahas penurunan sistem persamaan keadaan sama step response. Nah, udah langsung aja kerjain ya. Nomor satu, analisis kausalitas. Ya udah, langsung aja. Flow berarti di pangkal sini, terus R-nya gimana ya? Milih sini, C-nya di pangkal, I di ujung, oh, R bisa milih di sini, sini gini. Terus yang P-nya ke S. Nah, nah ini kan udah kausal nih. Ini kan udah kausal. Jadi tinggal tulis sudah kausal. Nah, kita lihat nomor B. Selanjutnya, gambarkan skema rangkaian listrik. Nah, jadi kita ngekonversi dari si model bond graph-nya ini ke sistem elektrikal. Oke, source flow itu apa berarti? Source flow itu berarti dia arus. Arus gini. Terus habis itu dia paralel sini. Terus serinya R sama I. Ini R, ini I. Terus ini R, ini C. Nah, ini. Berapa ini R1, C1, ini R2 sama L1. Oke, clear. Oke, yang C. Turunkan persamaan keadaan dari sistem menggunakan arus pada resistor R2 sebagai variabel keluaran. Berarti clear ini keluarannya, keluaran itu I pada R2. Gue tulis gini aja. Terus, nah ini tulis juga sekalian variabel keadaannya sama masukan biar nggak bingung. Nah, sama kayak kata Raul tadi, variabel keadaan itu adalah komponen yang nyimpen energi. Nah, di sini kasusnya tuh si kapasitor sama si induktor. Nah, berarti dia variabel keadaannya itu pada induktor sama tegangan pada kapasitor. Masukannya I, in lah, misal kita ini in. Oke, clear. Kemudian yang D diberikan harga komponen bla bla bla. R2 digit terakhir NIM Anda. Oke, tuliskan persamaan keadaan dengan harga komponen-komponen tersebut. Nah, yang D, nah kita tulis nih yang eh, persamaan keadaannya. Jadi variabel keadaannya kita tulis dulu aja ya. NIM IL itu misalkan X1. Terus si VC itu misalkan X2. Aduh, aduh, cat lagi. X2. Nah, si I itu apa? I itu 1/L integral dari V yang ngalir di L1 dt. Nah, VC itu 1/C integral I yang mengalir pada C dt.
Nah, terus habis itu kan kalau mau nurunin spektus kan pasti ada eh, yang bagian dotnya kan. Yaudah tulis aja. Nanti X1 dot itu sama dengan V L1 per L. X2 dot berarti IC per C. Oke, ya. Nah, habis ini gue pengen bikin si apa namanya si bone graphnya biar biar lebih kebayang kayak gimana gimananya. Taruh sini ya misalnya. Oke, nah kita tandai ini satu-satu nih sini. Soalnya di sini iin. Nah di sini gue nulis kayak tegangan sama arus yang ngalir pada setiap junctionnya. Nah terus dia paralel berarti apa yang sama kalau paralel voltage-nya? Berarti ini misalkan, ntar ini gue nggak bisa lebih tipis lagi. Udah, gedein lah. Nah, kalau yang sini itu R1 kali I in min IL tambah VC. Ini juga sama nih. R1 I in min IL tambah VC. Terus buat flow-nya, ini IL, ini I in min IL. Oke, kemudian yang bawah seri. Seri berarti dia yang sama itu si arusnya. Berarti ini sama I in min IL, I in min IL. Terus yang atas ini VC, sini R1 di input min IL. Gue tandain aja kali ya di sini. Ini berarti VC1, VL1. Nah, terus lanjut yang sini, ini berarti IL, sama ke ini, IL. Terus yang sini, kalau dia resistor, berarti langsung aja IL kali R2. Nah, yang sini itu R1, I in min, IL min, IL kali R2. Nah, dari penurunan ini, kita kita dapat sih persamaan keadaannya. Ya, satu dot sama dengan X2 dot sama dengan ya pokoknya dari yang udah gue tulis ini bakal dapat kayak gini lah. Harusnya bisa lah ini nurunin. Ini R1 kali IL per L ini minus min R2 kali IL. Ah, ini sih. Bentar. Per L plus R1 per L kali input. Yang kedua berarti min X1 per C. Nah, X1 tuh apa tadi? X1 tuh IL plus I satu per C kali di input. Oh, ini ada tambahan X2 juga.
Nah, udah dapet kayak gini gampang lah ya harusnya. Berarti X1 dot, X2 dot, min R1 plus R2 per L. Input, inputnya berarti R1 per L, yang bawah 1 per C. Ini X2-nya 1 per L. Oh, ini harusnya per L semua. Sini 1 per C, sini 0. Oh ya, ini bisa disederhanain sih sebenarnya. Sederhanain aja lah. Min R1 plus R2 L. Nah, persamaan keadaan udah dapet. Terus yang diminta soalnya apa nih? Yang di persamaan keadaan. Oke. Ya udah kita tulis aja lah sekalian ya persamaan keluarannya. Nah kan persamaan keluarannya itu kan dia arus pada resistor R2. Nah, berarti I R2 itu sama dengan X1 X2. Nah, arus pada resistor R2 itu sama dengan arus pada L1. Pada L lah, ini L-nya ada L. Nah, berarti dia tuh IR2 sama dengan X1. Berarti ini 1, ini 0. Ya, clear. Terus kita lanjut ke nomor E. Nah, cari eigenvalue. Nah, kan udah dapet nih kan dari sini kan. Dari apa namanya? Dari state space-nya. Nah, langkah selanjutnya gimana? Kita cari determinan. Ya, cara cari determinannya ya sama kayak yang diajarin di matrek gitu. Jadi misalin lah ini kayak matriksnya tuh kayak A, B, C, D. Ya bentuknya sama kayak gini lah, matriks 2 kali 2. Yang diambil tuh yang bagian ininya. Oke. Nah, terus determinan lambda I min matriks A sama dengan 0. Udah lah, ini pakai aja lah ini. Ini rumus ini pakai aja lah kalau kalau mau nyari eigenvalue dari satu state space. Udah pakai aja kayak gitu. Nah, berarti ini gini, determinan lambda kali matriks identitas. Berarti ini lambda, lambda 00 plus A, B, C, D sama dengan 0. Nah, ya udah kalau misalnya udah dapat gitu kan, determinan ini kan setelah dikalkulasi F ya. Enggak ding, jangan ding. Jangan gini, jangan gini. Lambda plus A, lambda plus D, ini B, ini C, sama dengan 0. Ya udah determinan, berarti ngitungnya diagonal min diagonal. Berarti lambda plus A kali lambda plus D min B kali lambda, B kali C. Ya udah nanti kalian bakal dapat bentuk dari si lambdanya. Nah, itu nilai eigennya. Nah, karena di sini itu ada 2, maka solusinya itu lambda 1 sama lambda 2. Nah, bentuk umum
dari si eigenvalue itu kalau misal kita sambungin ke eh, respon sistem itu bentuknya kayak gini. Negatif zeta omega n min omega n akar dari zeta kuadrat min satu. Ya pokoknya dari kalkulasi di atas itu tuh nanti kalian bakal pakai rumus yang min B plus minus bla 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 itu. Tuh. Nah, berarti kan kalau misal pakai yang ini kayak gini, berarti kan yang ambil duanya kan tinggal di plus aja kan berarti. N plus omega n akar dari zeta kuadrat min satu. Nah, kebetulan setelah dihitung itu nilai lambda satunya itu adalah min 12. Bentar. Nah, pokoknya setelah dihitung itu lambda 1,2-nya itu min 12 plus minus akar 136 per 8. Nah, lihat yang bagian si Nah, ini itu kan dia pasti kurang dari satu. Soalnya akar dari 136 itu dia kurang dari 12. Nah, jadi kalau misal apa ya namanya? Min 12 plus minus misal 11 gitu ya. Itu pasti dia akan selalu kurang dari satu. Nah, kalau dia itu kurang dari satu, maka sistemnya itu overdamp. Nah, kalau overdamp itu grafiknya gimana? Jadi ini T itu inputnya I. T itu outputnya bakal gini. Kayak gitu. Udah sih gitu aja sih. eh Oke, yang F berdasarkan nilai eigenvalue peroleh tuliskan karakteristik dari sistem yang terkait dengan responnya jika diberi masukan step. Oke, masukan step kan berarti ini ya, ini set pointnya gitu. Kemudian berikanlah sketsa respon waktu terhadap masukan langkah step dan tunjukkan pada sketsa pengaruh dari harga eigenvalue. Ya udah kayak gini guys. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak mau nanya Kak. Boleh boleh. Buat yang omega n sama zeta tadi itu nilainya untuk apa ya? Maksudnya kalau kalau dalam soal itu konteksnya untuk apa? Apa yang diambil soal? Ya itu omega n sama zeta untuk yang setelah kita nyari lambda setelah lambda. Sebenarnya ini kayak apa ya? Gue lupa ini penurunannya dari mana. Cuman kayak eh nilai dari si eh eh, oh ya, kalian kan kalau belajar karakteristik respon sistem kan zeta apa ya? Gue lupa tuh zeta tuh. Nah, itu bakal berguna kalau eh misal nih kayak pengen diketahui time rise-nya berapa. Time rise, terus time peak dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan kalkulasi sebelumnya, ini kan kita dapat angkanya nih. Kita dapat angka nih di sini ya kan. Nah, dari angka-angka itu itu bakal berguna kalau kalian ditanyain ya time rise, time apa namanya, time peak, terus waktu tunaknya berapa kayak gitu. Jadi ya like aja. Jadi ini kayak buat jaga-jaga aja ini. Kalau misal nanti dicarinya dicarinya apa? Disuruh nyarinya itu nggak cuman si bentuk bentuk responnya kayak gimana. Kalau di soal ini kan cuman bentuk responnya doang. Nah, nggak tahu nih nanti di UAS bakal kayak ditanyain
karakteristik respon sistem yang lain apa enggak kayak gitu Fikar. Cukup menjawab. Oke oke, thank you Kak. Berarti itu ini nggak sih materi yang semester berapa? Ya mas. Ya. Siap, siap. Thank you Kak, thank you Kak. Kapan-kapan. Ya, ntar ini gue kasih tambahan. Oke, selain Fikar ada yang mau tanya? Pak Punten mau nanya lagi boleh nggak Kak? Oke, oke, boleh, boleh. Itu kan kalau yang kakak gambar itu grafik over dem ya Kak? Bener nggak? Iya. Ya, hmm. Nah kalau under dem berarti kebalikannya berarti ya? Under Jam, Kalau under, bentar ya, gue cariin ya. sorry kalau misalnya tapi ada kemungkinan untuk nilai lambdanya lebih dari satu nggak Kak? Nah, itu tergantung balik lagi dari sistemnya. Berarti kalau lambdanya lebih dari satu under dem gitu ya Kak? Ya under dem ya bener ya? Bentar. Kayaknya gue salah. Kayaknya gue salah nih. Oh iya, Under Jam harusnya. Oh iya, Under Jam, iya, iya. Nggak, nggak jauh beda sih ininya, gambarnya. Under. Nggak gitu ya. Harusnya grafiknya itu. Nah, ini setahu gue aja ya. Kalau misal ada yang salah koreksi aja. Mabet, mabet, mabet. Sorry, sorry. Oke, jelas nggak, Peter? Eh, gila. Oke oke, aman-aman kalau. Oke, ada yang lain? Punten nggak mau masuk lagi. Jadi dia Boleh. bukan karena alasan ada ini bukan karena ada imajiner ya, tapi karena lebih dari satu. Bisa kerasin lagi nggak? Nggak terlalu kedengeran. Eh, Alasan Anderson itu berarti bukan karena ada imajiner, tapi karena lebih dari satu imajiner di lambdanya. Imajiner di lambdanya. Hmm. Lo tahu nggak, Bro? Ya bocah kemana nih? Apa-apa. Gua Bisa bisa diulang nggak? aku habis makan. Bisa diulang nggak, Vian? Tanya. Tanya itu eh, seingat saya kalau Anderson itu ada imajiner, tapi kalau itu kemudian sama Perdem itu nggak ada imajiner yang membedakan itu. Iya, Jadi di itu sini berarti bener. Iya, ya. Jadi gini ya. Ini suara gua kedengeran nggak sih? Gua soalnya habis Aman, copot aman. mikrofonnya. Jadi apa? Respon tuh kan ada tiga ya. Under dam, over dam, sama critical dam. Ini mungkin gua annotate aja di yang di biar nggak usah ini. Jadi misalnya kita punya kayak gini ya, ini real, ini imajiner. Nah, kalau kayak kita ngomong, respon sistemnya tuh berosilasi. Nah, kalau berosilasi, otomatis dia ada komponen omega. Karena omeganya tuh ya komponen osilasi. Kayak gitu. Jadi dia otomatis, mana annotation gue kok hilang? Otomatis dia ada komponen omega. Jadi si lambdanya tuh ada em, komponen sigma tambah omega.
Kayak gitu. Ini yang ngebikin underdam. Nah, tapi perlu diingat Fabian, ini tuh benar kalau jumlah polnya itu, kalau si pol yang ada omega, ini adalah pol dominan. Kalau pol dominan yang nggak ada omega, walaupun ada pol yang ada omega, itu berarti respon sistemnya masih ngikutin pol dominan. Nah, itu buat apa namanya underdam ya. Underdam itu kalau ada omega. Jadi tidak kalau nggak ada omega, itu responnya antara critically atau enggak overdam. Kalau ada omega, itu udah pasti underdam. Kalau nggak ada sigma, itu malah no damping. Ada istilahnya no damping. Itu namanya nggak ada sigma. Nah, habis itu, kalau misalnya si respon sistemnya itu, dia punya dua pol, ya. Dia punya dua pol, tapi lokasi polnya itu, dua itu, dia ada jaraknya. Ini berarti responnya overdam. Kalau dia polnya itu posisinya itu dua tapi saling dekat dan dempet, ini namanya critically damped. Kayak gitu. Kalau under damped itu dia jauhan kayak gini. Kalau no damping itu dia posisinya kayak gini. Ini ini yang under damped, ini yang no damping. Gitu. Ngerti nggak Fabian? Ngerti, Kak. Oke. Oke. Monggo lanjut, Dit. Selain Fabian ada yang mau nanya nggak? Lima, empat, tiga, dua, satu. Oh ya, kalau misal nggak ada yang nanya, gue asumsiin udah clear semua ya. Mungkin buat sesi tutorial malam ini gue balikin ke Malam ini bener nih, udah nggak ada yang mau nanya nih. Udah merasa paham kalian. Nanya Kak, boleh Oke. boleh. tapi Ada atau boleh nggak ada itu? Oh, ada ya? aku mau boleh tapi boleh nanya yang multifisis lagi gak Kak? Iya, iya, nggak apa-apa. Eh yang tadi soal yang Favian tanya itu, Oh, berarti itu harusnya kan tadi aku nanya kalau rekpinian itu koefisiennya seper R kalau dari rotasi ke translasi, berarti itu iya. harusnya seper NP ya? Iya, itu 1/NP. Iya. Kalau kasus yang dari translasi ke rotasi itu mungkin Kak? Apa nggak pernah? Em, Mungkin aja, misalnya nih, kamu punya sistemnya, misalnya, misalnya ini ada sistem fluida, terus dia ngedorong piston, yang pistonnya dia gerakin rek yang lurus, terus akhirnya diputar jadi generator listrik, rangkaian listrik, bisa aja sebenarnya. Ya, gue sih belum pernah nemu, tapi by the logic bisa-bisa aja terjadi, kayak gitu. Oh oke Kak, makasih Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Aduh ya Allah, gimana ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak gue cukupin nih, gue mau tidur soalnya. Aduh. Oke, udah lah ya, gue cukupin lah ya. Males gue ngajarinnya kepanjangan. Gua rasa apa yang gue sampein di sini, ntar kan Valen akademik langsung nge-up rekaman ya harusnya ya.